Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradha siyam fi syahri Ramadan wa unzilal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghufran wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, soimin dan soimat, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pada tahun ini masih dapat diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan tahun ini akan lebih berkualitas daripada ibadah Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan jadikan bulan Ramadan sebagai solusi untuk mengatasi segala macam permasalahan yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Karena Ramadan tahun ini berbeda dari Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun ini kita lebih banyak stay at home. Lebih banyak kita tinggal di rumah. Kita jadikan rumah kita untuk memperbanyak ibadah, bertadarus Al-Quran, dan juga dijadikan rumah kita untuk pemutus daripada adanya virus corona COVID-19. Pemirsa yang berbahagia, soimin dan soimat, menjelang detik-detik datangnya buka bersama, Al-Fakir ingin memberikan tausiah mengenai ada 5 macam obat penyakit hati. Manusia diberikan hati, kadang-kadang hatinya galau, kadang-kadang hatinya gelisah, tidak ada ketentraman. Apalagi mungkin kita hidup dalam kejenuhan. Tetapi dengan masuknya Ramadan, insya Allah Ramadan sebagai solusi untuk mengatasi segala macam hati yang galau dan gelisah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya pernah menerangkan ada 5 obat penyakit hati. Kata Imam Ghazali, khamsun dawaul qalbi. Kata Imam Ghazali ada 5 untuk mengatasi penyakit hati, untuk mengatasi hati yang sedang galau. Barangkali di antara kita terlalu lama kita tinggal di rumah, muncul kejenuhan. Namun insya Allah Imam An-Nawawi memberikan solusi bagaimana agar hati kita bisa kita atasi dengan 5 cara. Yang pertama, qiraatil Quran bitadabbur. Agar hati kita tenang, maka resepnya yang paling utama untuk mengobati hati adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sifaul linnas, dan Al-Quran sebagai obat untuk mengatasi kegalauan manusia. Maka ketika kita dihadapkan oleh segala macam permasalahan hidup, mari kita jadikan Al-Quran sebagai solusi untuk mengatasi kegalauan hidup. Di dalam Al-Quran Allah pernah menyatakan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Ketika hati galau, kita ajak hati kita untuk selalu membaca Al-Quran. Ketika hati kita galau, kita ajak hati kita untuk mendekatkan Al-Quran sambil mentadabburkan Al-Quran. Makna dan isinya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah obat yang pertama untuk mengatasi kegalauan hati.
Yang kedua, itla'ul batin, untuk mengatasi hati yang galau. Beberapa ulama sudah memberikan tuntunan, termasuk Rasulullah. Pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara hati kami yang galau? Kata Nabi, perbanyak Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, itla'ul batin, hendaknya kalian memperbanyak puasa. Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW itu puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah. Bahkan tidak heran Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 tahun Nabi Daud puasanya sampai 180 hari. Sedangkan puasanya umat Rasulullah yang wajib dalam bulan Ramadan hanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak ada satupun kita, tidak ada satupun di antara kita yang berani meninggalkan ibadah puasa. Nabi pernah mengatakan, siapa yang berani meninggalkan puasa bighairi udrin, tanpa ada uzur syar'i, lam yakdihi siyamat dakhar, maka puasa yang 1 hari itu di bulan Ramadan termasuk puasa wajib sengaja ditinggalkan, maka itu tidak bisa diganti walaupun orang itu ada rencana untuk menggantinya sepanjang masa. Mudah-mudahan obat yang paling ampuh dalam mengatasi kegalauan hati adalah mari kita mantapkan ibadah puasa kita sampai Ramadan berakhir. Lalu yang ketiga, apalagi agar hati kita yang masih galau, hati kita yang penuh dengan kegundahan dan kegelisahan, mungkin akibat adanya PSBB, mungkin terlalu banyak kita stay at home, mungkin terlalu banyak kita mengurungkan diri dalam rumah, maka obat yang paling mujarab adalah qiyamul lail. Qiyamul lail adalah kita dianjurkan untuk selalu mengadu di tengah malam, bertahajud, apalagi di bulan Ramadan. Betapa banyak manfaatnya, betapa banyak berkahnya ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, kalaulah puasa sunnah di luar Ramadan itu hanya diganjar beberapa derajat, tetapi di dalam bulan Ramadan sampai berlipat-lipat. Bahkan ibadah sunnah diganjar menjadi ibadah yang wajib, apatah yang wajib menjadi ibadah 70.000 kali lipat pahalanya. Maka jangan lupa, kalau kita ingin mengatasi hati adalah yang ketiga, perbanyaklah kita untuk qiyamul lail, untuk bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asa rabbuka maqamam mahmuda. Hanya dengan memperbanyak bangun malam, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, maka untuk mengatasi kegalauan hati adalah jangan lupa kita untuk selalu yaitu melakukan duduk bersama orang-orang soleh, majalisus solihin. Seorang sahabat, ya Rasulullah, tunjukin kami untuk mudah kami masuk ke dalam surga. Kata Nabi, farta'u ila majalisil ilm. Kalau kamu ingin mudah masuk ke dalam surga, banyak bergaul di majlis taklim, yaitu majlisnya para orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan asbab kita banyak bergaul dengan orang soleh, bisa menimba ilmu agama, insya Allah kegalauan permasalahan hidup kita akan kita bisa atasi. Lalu yang terakhir dalam mengatasi hati adalah jangan lupa kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah orang yang banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, hati mereka akan tentram dan tenang. Mudah-mudahan 5 nasihat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dapatlah mengatasi segala macam kegalauan hati, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan doanya orang-orang yang berpuasa langsung tidak ada hijab antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doanya orang-orang puasa, mudah-mudahan wabah virus corona COVID-19 dapat hilang di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengantar
tausiah menjelang iftar pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.